Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Bintang Malik Al-Akbar, absen 15 dari 12 IPA 1. Di sini saya akan praktikum tentang sifat koligatif, ya, dengan subjek yaitu tekanan osmotik pada suatu objek. Nah, yang kita pelajari ada dua poin, yaitu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi osmotik, dan yang kedua, apa itu hipertonik, apa itu osmotik, dan apa itu hipotonik. Nah, sebelum kita menjawab itu semuanya, mari kita lakukan praktikum. Bahan dan alat yang kita perlukan yaitu yang pertama ada wortel, potongan wortel yang sudah dibersihkan dan dipotong. Kemudian ada gula di sini dan juga ada garam, air sendok, dan juga wadah gelas yang sudah dibersihkan. Oke, sebelum kita mulai, kita sudah siapkan wadah-wadahnya dan juga kita sudah beri tanda. Yang pertama yaitu gula plus ditambah garam ditambah air. Yang kedua yaitu gula ditambah dengan air. Yang ketiga garam ditambah dengan air. Yang terakhir cuma air. Baiklah, yang pertama kita masukkan dulu airnya dengan pas. Baiklah, setelah semuanya sudah diberi air, maka selanjutnya kita tambahkan bahan-bahan yang sudah kita kumpulkan. Yang pertama kita beri garam 1 sendok. Kemudian gula 1 sendok. Untuk subjek yang kedua yaitu gula dan air saja. Gula 3 sendok. Setelah itu subjek yang ketiga yaitu garam dan air saja. 3 sendok. Nah, kenapa kok berbeda? Karena ini hanya konsentrasinya ditujukan hanya untuk satu subjek saja. Contohnya garam cuma garam, gula cuma gula. Kalau ini harapannya ini cuma ada campurannya kedua-keduanya. Apa hasilnya kalau kedua-keduanya? Dan yang satunya tidak usah diberi. Satunya air saja. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata. Baiklah, setelah semua sudah diaduk, semua sudah rata, sudah tercampur rata, selanjutnya kita campurkan dengan wortel yang sudah kita siapkan tadi. Potongan wortel, kita masukkan 2 potong wortel per subjek penelitian kita. Baiklah, semua sudah tercampur rata, semua sudah mendapatkan wortelnya masing-masing. Ya, kita perlu tahu hasilnya. Ditunggu sampai besok. Ya, karena kita membutuhkan waktu untuk agar pelarut dan terlarut ini bisa masuk ke dalam semi permeablenya objek, yaitu wortel. Baiklah. Oke, setelah ini ya kita cuma menunggu sampai besok. Selamat tinggal untuk besok.
Oke, sekarang sudah 1 hari. Jadi kita sudah menunggu agar reaksi osmosisnya terjadi dengan maksimal. Dan sekarang kita perhatikan apa perbedaannya. Baiklah, ini adalah subjek kita yang sudah kita rendam selama 1 hari. Yang pertama ini ada subjek yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Dari hasil yang kita peroleh bahwa tekanan osmotik merupakan sifat koligatif. Sehingga ya berarti bahwa sifat ini bergantung pada konsentrasi zat terlarut dan bukan pada sifat zat terlarut itu sendiri. Nah, sehingga kita bisa menjawab 2 pertanyaan ini, yaitu yang pertama apa faktor yang mempengaruhi osmotik, yang kedua apa itu hipotonik, isotonik, dan hipertonik. Sehingga kita bisa menjawab dua pertanyaan ini. Yang pertama, apa faktor-faktor apakah yang mempengaruhi sifat osmotik? Yang pertama, ukuran molekul resapan. Apabila molekul resapan itu besar, maka semakin lambat. Soalnya air itu meresap ke dalam molekul tersebut. Kalau kecil itu lebih cepat, bisa cepat terpenuhi, kemudian pindah lagi. Yang kedua yaitu luas permukaan membran. Apabila membran itu kecil, ya, luas permukaan membran. Apabila membran itu kecil, maka itu akan sulit untuk dimasuki oleh pelarut, yaitu air. Kalau membran itu besar, maka jalan masuk untuk pelarut itu lebih mudah. Yaitu yang kedua. Yang ketiga yaitu ketebalan membran. Apabila membran itu tipis, maka itu lebih cepat daripada membran itu agak tebal. Jadi lebih cepat yang tipis daripada yang tebal. Yang terakhir yaitu suhu. Nah, kalau suhu yang tinggi itu lebih mudah untuk sifat osmotiknya. Karena apa? Ketika kita mengaduk, contohnya kita mengaduk air yang ada gulanya, gula itu lebih cepat untuk larut ke dalam air ketika itu suhunya itu tinggi daripada suhu yang rendah. Nah, dan itu soal yang pertama, bab yang kita bahas yang pertama. Dan yang kedua yaitu poin yang kedua, apa itu hipotonik, isotonik maupun hipertonik. Yang pertama hipotonik. Hipotonik itu ketika zat terlarut di luar membran semi permeabel memiliki konsentrasi yang lebih rendah atau airnya memiliki konsentrasi lebih tinggi. Hipotonik ini contohnya seperti zat terlarut itu masuk ke dalam objek semi permeabel tersebut. Jadi airnya masuk ke dalam. Ya. Airnya masuk ke dalam. Nah, berbeda dengan hipertonik. Hipertonik itu ketika konsentrasi zat terlarut yang berada di luar membran semi permeabel tersebut. Jadi airnya itu, zat terlarutnya itu keluar. Ya, kebalikan dari hipotonik. Ya. Nah, dan isotonik ini yaitu penggabungan antara hipertonik dan hipotonik. Yaitu ketika konsentrasi zat terlarut di dalam maupun di luar membran semi permeabel itu sama, sehingga yang keluar itu sama, yang masuk itu sama. Ya, contohnya kalau yang masuknya itu 2, maka keluarnya 2, yang masuk 3, yang keluar 3. Nah, sekian praktikum percobaan sifat koligatif dengan subjek tekanan osmotik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.